Terlanjur mengandung benih CEO. Bab 056. Atar tetap dengan pendiriannya. Maaf, Bang. Saya tetap nggak bisa. Dan, permisi. Saya harus pulang sekarang. Kaki ibu belum sempat saya pijat sebelum kemari, kata Atar pamit. Assalamualaikum, ucapnya yang lekas berdiri dan melangkah tergesa. Yang namanya urusan pribadi, nggak harus dicampur dengan masalah lain, kan? Sindir Aditya sebelum Atar melangkah melewati pintu. Atar berhenti sesaat. Ia mendesah samar kemudian mengucap istighfar dalam hati. Orang zalim seperti Anda, tidak layak belajar agama terhadap orang yang Anda zalimi. Aditya kehabisan kata. Rupanya, Atar begitu sangat membencinya. Padahal, ia sama sekali tak pernah berpikir akan menjadikan pemuda berotak brilian tersebut sebagai musuhnya. 18. Maaf, Mas. Kalau orang yang Mas minta untuk mengajari saya adalah orang tadi, saya pun menolak tegas. Aditya berucap sembari berdiri dari duduknya. Mbak Aisyah, Cakra, Zahira. Saya pamit pulang, iya. Pamitnya pada semua orang sembari berjalan keluar rumah dengan tergesa. Mulut Zahira terbuka. Hendak mengatakan sesuatu namun ia urungkan. Akal sehatnya mengingatkan untuk tak bertingkah selama masih berada di depan Chandra. Ada masalah apa antara Aditya dan Atar, Ra? Chandra bertanya pada adik bungsunya. Mana Zira tahu, Bang? Tanyain sama sahabatnya, tuh. Zahira menunjuk ke arah Cakra. Aku juga nggak tahu, geleng Cakra. Kamu kenal dekat sama keluarga Aditya, Cakra? Tanya Aisyah pada sang adik ipar. Enggak, Kak. Lagi, Cakrawala menggeleng. Orang tua Aditya itu sangat sibuk. Jadwal mereka padat banget. Apalagi, yang aku tahu, mereka tipikal orang yang membatasi pergaulan mereka dengan kalangan tertentu. Pernah ketemu? Sambung Aisyah. Kalau sama maminya, pernah beberapa kali. Itu pun, nggak sampai saling tegur. Kalau papinya, sampai sekarang aku pun belum pernah lihat parasnya kayak gimana. Katanya sahabat. Cibir Aisyah. Iya, sahabat. Tapi, kan aku nggak pernah ketemu Aditya di rumahnya. Paling, kami cuma ketemu di kantornya atau nggak nongkrong di luar. Jadi, hanya sebatas itu kamu mengenal Adit. Chandra menatap tajam Cakra. Aditya sahabat yang baik buat aku, Bang. Tapi, untuk jadi ipar. Cakra beralih menatap Zahira. Aku belum yakin. Zahira turut merasakan kebimbangan yang sama. Dia pun kini mulai goyah akan hal yang menyangkut Adit. Semakin kesini, kenapa lelaki itu semakin jauh dari ekspektasinya. Bahkan, hendak belajar agama pun, Aditya dirasanya terlalu ribet dan banyak tingkah. Ra, sebaiknya kamu tanyain Aditya besok mengenai permasalahan dia sama Atar, saran Chandra pada sang adik. Kenapa nggak abang aja yang tanya sama Atar? Chandra mendengkus. Atar bukan orang yang dengan mudah mengumbar masalah pribadinya ke sembarang orang. Jawabnya. Esok harinya, Aditya kembali terlihat di kafe Zahira. Teringat permintaan sang kakak semalam, Zahira pun memberanikan diri untuk bertanya pada Aditya mengenai masalah yang terjadi antara dirinya dan Atar. Kak Adit sama Atar emangnya saling kenal, iya? Kok kelihatannya kalian nggak akur? Aditya membuang pandangan seraya menarik napas dalam. Tampak, ada emosi yang menggebu di ekspresi wajahnya. 19. Dia itu pengganggu. Ketus Aditya. Pengganggu. Maksudnya, gimana? Tanya Zahira tak mengerti. Papi kebetulan lagi bikin proyek pembangunan hotel baru di luar kota. Dan aku yang ditunjuk sebagai penanggung jawabnya. Berhubung tanah yang dimiliki papi masih kurang luas untuk membangun hotel yang sesuai dengan konsep yang kita mau, makanya mau nggak mau kami pun membeli beberapa hektar tanah milik penduduk sekitar.
Nah, salah satunya adalah tanah milik seseorang yang bernama Pak Basri, ucap Aditya menjelaskan. Pihak kami dan Pak Basri sudah sepakat di harga yang sesuai. Tapi, tiba-tiba Atar datang dan menyatakan keberatan karena baginya penjualan tanah itu ilegal karena tidak ada persetujuan sama sekali dari ibunya selaku pemilik tanah yang sah dan juga dirinya yang merupakan ahli waris yang juga sah. Padahal, jelas-jelas Pak Basri menunjukkan surat kuasa yang sudah ditandatangani ibunya Atar pas akad jual beli terjadi. Artinya, Pak Basri itu menipu. Zahira mencoba menarik kesimpulan. Pak Basri itu saudara kandung ibunya Atar. Dan, menurut aku sah-sah aja kalau dia ngejual. Toh, uangnya juga udah diterima beliau dan katanya sudah ditransfer juga sebagian ke rekening ibunya Atar. Jadi, secara nggak langsung, uang penjualan tanah itu sudah diambil Atar tapi dia malah menolak memberikan tanahnya. Sudah diperkarakan ke hukum. Aditya mengangguk. Terus, kasusnya masih sementara diselidiki. Atar mengakui uang itu memang masuk di rekening ibunya tapi sudah dikembalikan karena ibunya menolak menjual tanah itu. Sementara, Pak Basri bilang, pengembalian uang itu tidak pernah dia terima. Atar juga mengklaim bahwa tanda tangan ibunya dipalsukan. Padahal, jelas-jelas itu tanda tangan asli. Zahira merapikan pasmina hitam yang ia kenakan. Ia pun bingung harus berkomentar apa. Siapa tahu Bu Utami tanda tangan karena ditipu. Mungkin, Pak Basri berhasil memperdaya Bu Utami dengan mengatakan meminta tanda tangan untuk hal lain padahal ternyata untuk surat kuasa. Itu bukan urusan aku, Ra. Yang jelas, uangnya sudah mereka terima dan seharusnya tanah itu pun sudah aku miliki. Lelaki itu mengendurkan ikatan dasi yang terasa mencekik leher kemudian menyesap cappuccino panas miliknya. Mungkin aja, ini trik Atar agar mendapatkan keuntungan lebih banyak, imbu Aditya sambil mengendikkan bahu. Orang-orang kayak Atar, udah sering banget aku temuin saat berurusan dengan jual beli tanah kayak gini. Menghela napas dalam, Zahira kurang setuju dengan perkataan Aditya walau tak ia utarakan secara langsung. Ia memang tak mengenal Atar secara pribadi. Namun, ia cukup tahu karakter ibu kandungnya Atar. Wanita lembut nan keibuan seperti Bu Utami, bukanlah sosok perempuan yang akan membesarkan pemuda licik penuh intrik. Rasanya mustahil. Ra, aku udah dapat guru ngaji, lapor Aditya dengan senyum sumringah. Oh ya, Aditya mengangguk. Aku minta diajarin sama sopir pribadinya Mami. Namanya Pak Men. 20. Jadi, Kak Adit sekarang belajarnya di rumah. Iya. Dan mungkin, kita kembali akan jarang ketemu. Aku ingin fokus pada niatku untuk menjadi imam yang baik buat kamu, Ra. Sosok lelaki yang dianggap pantas untuk berdiri di samping kamu, lirik Aditya penuh pengharapan. Ucapan Aditya membuat hati wanita itu seketika bimbang. Hatinya meragu. Keyakinannya akan Aditya justru memudar ketika lelaki itu sedang berusaha membenahi diri. Ya Allah, apa Zabira salah? Ra, kau bengong. Aditya melambaikan tangan di depan wajah Zahira yang tampak sedang melamun. Maaf, ucap Zahira. Assalamualaikum, salam Zahira setelah memarkir motornya di dekat Chandra, Cakra dan Atar yang sedang sibuk membuat kursi dari kayu untuk ditaruh di teras depan menggantikan kursi yang lama. Waalaikumsalam, jawab tiga lelaki beda usia itu serentak. Chandra dan Cakra berhenti sejenak dari kegiatannya. Mereka tersenyum melihat adik mereka pulang di jam yang belum terlalu sore. Sementara, Atar masih fokus menggergaji sebuah balok tanpa menghiraukan dua Ahira. Kenapa nggak beli aja sih, Kak? Tanya Zahira seraya mendekat. Diamatinya dua buah kursi yang sudah jadi dan sedang dalam proses menunggu vernisnya mengering.
Aroma vernis menguar tajam saat Zahira membungkuk memperhatikan detail kursi kayu tersebut. Lah cukup suka dengan bentuknya yang setengah bulat. Kalau bikin sendiri rasanya lebih puas aja, dek. Hitung-hitung nyalurin hobi. Chandra menjawab seraya tersenyum puas melihat karyanya yang dikagumi sang adik. Nggak capek. Capek sih capek. Tapi, kembali lagi. Namanya hobi, mau gimana? Zahira mengangguk mengerti. Hobi lelaki memang terkadang lebih rumit. Namun, hasilnya terkadang memang memuaskan dan sering menghasilkan uang. Bang, aku masuk ke dalam bentar, ya. Mau ambil minum? Kata Cakra dengan napas terengah. Abang ikut. Sekalian mau buang air kecil, kata Chandra mengekor di belakang Cakra. Tar, istirahat aja dulu. Mejanya dikerjain nanti aja. Tunggu, saya ambilkan minum dulu, ucap Chandra pada Atar. Pemuda itu mengangkat kepala sambil tersenyum dan mengangguk kecil. Lah melepas sarung tangan yang ia kenakan kemudian berjalan menuju teras dan duduk di kursi lama yang sebentar lagi akan pensiun dan masuk gudang. Tar, aku mau nanya sesuatu, ucap Zahira yang menghampiri Atar. Rasa penasaran terhadap perselisihan antara Atar dan Aditya benar-benar membuat ia tak tenang. Dan itu mendorong rasa berani Zahira untuk berinteraksi dengan lelaki tersebut. Nanya apa? Atar balik bertanya. Pandangan tertunduk. Enggan menatap Zahira yang tengah berdiri di sampingnya. Melihat tingkah Atar, Zahira jadi jengah sendiri. Sebegitu tak sukanya kah Atar pada dirinya sehingga menoleh pun lelaki itu seperti tak sudi. Kalau orang ngomong, bisa nggak sih ngeliat kemari? Jangan jadi nggak sopan gitu, dong. Ketus Zahira. Baru kali ini ia berani pada Atar. 21. Maaf, saya cuma sedang berusaha menghindari zina mata, kata Atar. Kakak Hasan tersebut berucap sembari memainkan kedua kuku jempolnya secara bergantian. Jelek. Jawaban Atar sungguh membuat hati Zahira mencelos. Rasanya sangat malu mendengar ucapan Atar. Apalagi, ekspresi wajah pria itu tampak merasa bersalah kepadanya. Saya sama sekali nggak berniat menyinggung kamu atau perempuan manapun. Tapi, ini cara saya untuk menghindari dosa, imbu Atar. Ya Allah, Zahira merasa semakin malu. Hanya karena jarang menemukan lelaki dengan adab langka seperti ini, Zahira seolah lupa bahwa lelaki yang begitu memuliakan perempuan pasti masih ada walau jumlahnya tak lagi banyak. Dan, Atar merupakan salah satunya. Maaf. Aku salah sangka, ujar Zahira menyesal. Atar menggeleng. Nggak apa-apa. Saya sudah biasa, jawabnya datar. Jadi, mau tanya apa sama saya? Zahira kembali teringat pada niat awalnya. Ditepisnya rasa malu yang tadi sempat bercokol dalam hati. Kenapa kamu mempersulit Kak Adit meneruskan pembangunan hotelnya? Bukannya tanah itu udah dijual atas persetujuan ibu kamu? Kalian bahkan sudah menerima uangnya, tanya Zahira. Emosi Atar mulai bergejolak. Namun, meski begitu ia tetap berusaha untuk tenang dan beristighfar dalam hati. Itu bohong. Ibu tidak pernah menandatangani berkas apapun. Kasusnya pun sebenarnya sudah selesai. Semuanya murni kesalahan om saya dan saat ini beliau sudah dipenjara atas kasus pemalsuan dokumen dan penipuan. Dia juga sudah mengakui kalau uang hasil penjualan tanah itu ia kuasai sendiri tanpa dibagi dengan siapapun. Sementara, uang yang pernah beliau kirim adalah uang hasil panen perkebunan ibu saya yang dikerjakan oleh beliau. Bukan hasil penjualan tanah itu, tegas Atar. Tapi, kata Kak Adit nggak kayak gitu, sangkal Zahira. Atar tersenyum sinis. Manusia munafik itu memang ahlinya bersilat lidah. Apa kamu bilang? Maaf, kalau saya mengatakan hal yang buruk mengenai pacar kamu. Tapi, dia memang orang munafik. Katanya,
Bisnis mereka mengutamakan kepentingan orang banyak. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Maksudnya, bisa lebih jelas. Zahira semakin bingung. Atar berdiri dari duduknya. Ditatapnya sekilas wajah Zahira sebelum membuang muka kembali. Apa Pak Aditya bilang kalau akhir-akhir ini dia sedang berusaha merayu saya agar tanah itu mau saya lepas? Zahira menggelengkan kepalanya. Sampaikan pada pacar kamu itu. Atar menghela napas kasar. Mau berapapun uang yang dia tawarkan, tanah itu tidak akan pernah saya jual, tegas Atar penuh penekanan. Sesuatu yang berada di atas tanah itu jauh lebih berharga dari apapun yang pacar kamu itu miliki. Atar kemudian memilih untuk pulang saja. Toh, sudah beberapa menit namun kedua abang Zahira belum juga menampakkan batang hidungnya dari dalam rumah. Saya mau pulang. Sampaikan pada Mas Chandra dan Mas Cakra, kata Atar. Tunggu. Zahira mengejar Atar sambil berteriak. Hal itu sukses membuat Atar berhenti tanpa berbalik. Apa lagi? Tanya Atar. 22. Boleh aku tahu apa yang ada di atas tanah itu? Panti asuhan, jawab Atar. Rumah untuk 40 anak yatim piatu berteduh dari panas dan hujan. Dan, kalau rumah mereka sampai dirobohkan, mau tinggal di mana mereka? Ujar Atar sebelum berlalu meninggalkan Zahira yang membeku seketika setelah mendengar jawaban Atar. Mana yang harus dia percaya? Kedua lelaki itu memberinya jawaban yang sama-sama meyakinkan. Tapi, kenapa hatinya malah tergerak untuk lebih condong ke kubu Atar? 23. Zahira menghela napas kasar sambil menatap ke arah motornya yang entah kenapa tiba-tiba saja mogok di tengah jalan. Padahal, jarak ke kafe masih lumayan jauh. Ingin mendorong mencari bengkel, sayangnya di daerah situ tidak ada bengkel. Ya alap. Pagi-pagi udah kena cobaan, keluh Zahira sambil memijit ujung pelipisnya. Padahal sudah hampir jam setengah 7 pagi. Ia harus cepat sampai ke kafe karena memang sudah janjian dengan para karyawan untuk melakukan rapat kecil-kecilan membahas progres kemajuan kafe sebelum jam kerja dimulai. Apa aku tinggal aja ya, motornya? Tapi, kalau ada yang ngambil, gimana? Liri Zahira bimbang. Tak berselang lama, sebuah mobil hitam berhenti di depan motor yang ia parkir di tepi jalan. Seorang pria yang amat Zahira kenali turun dari mobil dan gegas menghampirinya. Kamu ngapain di sini? Sejenak, Zahira terpaku karena tak menyangka akan bertemu dengan tetangganya dalam kondisi terkena musibah seperti ini. Ini, Tar, motorku nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja mogok, terang Zahira sembari berdiri dari duduknya lalu berjalan mendekati Atar yang berdiri di dekat motornya. Bensinnya udah dicek? Tanya Atar memastikan. Bensinnya masih full tank. Baru kemarin sore aku isi di SPBU, jawab Zahira. Wajah cemasnya tak mampu ia sembunyikan. Aku coba nyalain, boleh? Ujar lelaki itu meminta izin. Silahkan, angguk Zahira mengizinkan. Lelaki itu mulai menstarter motor Zahira. Beberapa kali dicoba, namun motor tetangganya itu tetap tak bisa menyala. Atar kemudian mencoba untuk mengengkol. Namun, tetap saja hasilnya sama. Duh, ini kenapa ya, Tar? Keluh Zahira dengan gelisah. Berkali-kali wanita itu melirik jam di pergelangan tangan sambil menoleh ke kanan kiri. Mungkin, berharap tiba-tiba muncul bengkel secara ajaib di depan matanya. Mungkin ada masalah di busi atau saringan udaranya, Ra. Bisa sih, aku bongkar. Tapi, kamu bisa nungguin, enggak? Duh, aku udah hampir telat, Tar. Aku ada meeting sama anak-anak di kafe jam 7 tepat. Ini aja udah jam setengah 7. Mana perjalanan masih lumayan jauh, keluh Zahira. Atar tampak berpikir sejenak. Tak lama,
Lelaki itu sepertinya mulai menemukan solusi untuk masalah Zahira. "Gimana kalau kamu aku antar aja?" ujar Atar menawarkan tumpangan. "Mau motorku, gimana?" Atar mengeluarkan ponselnya dari saku celana jeans yang ia kenakan. Lalu, ia meminta Zahira untuk menunggu sebentar sembari ia menelepon seseorang. "Kita tunggu 5 menitan. Temenku lagi oto kesini buat bawa motor kamu ke bengkel," ucap Atar setelah sesi meneleponnya berakhir. 24. "Memangnya, teman kamu nggak apa-apa direpotin?" Atar tersenyum walau wajahnya tetap menunduk seperti biasa. "Rumahnya nggak jauh dari sini. Dia juga punya mobil pickup. Jadi, gampanglah kalau ngangkut motor kamu terus dibawa ke bengkel." Zahira hanya manggut-manggut. Ia tak punya pilihan lain selain menerima bantuan Atar karena diburu waktu. Walau bagaimanapun, meski posisinya sebagai seorang bos, memberi contoh baik dengan tidak mengkorupsi waktu adalah keharusan bagi Zahira. Hening setelah perbincangan mereka terputus. Atar nampak sibuk dengan gawainya sambil bersandar di pintu belakang mobilnya. Sementara, Zahira sendiri duduk di atas motornya yang mogok tanpa berani membuka suara untuk memecah hening yang terlanjur membekukan mereka. "Nah, itu orangnya udah datang," kata Atar. Ia menunjuk sebuah mobil pickup berwarna putih yang berhenti di belakang motor Zahira. Turun dari bangku pengemudi, seorang pria berambut gondrong dengan kulit hitam manis dan alis tebal. Dari bak mobil pickup juga turun 3 orang remaja tanggung yang mungkin seumuran dengan Saka. "Assalamualaikum," ucap Nadim, pria berambut gondrong tersebut sambil menaikkan tangan kanannya. "Waalaikumsalam," jawab Zahira dan Atar bersamaan. Atar melangkah mendekati Nadim, pria keturunan Arab yang keluarganya memiliki bisnis permadani kualitas terbaik yang tokonya sudah mencapai puluhan dan tersebar di beberapa kota besar. Namun, meski keluarga Nadim kata raya, sama seperti Atar, penampilannya sangatlah sederhana. "Dim, apa kabar?" Atar memeluk Nadim dengan hangat. "Alhamdulillah, baik. Lu gimana?" balas Nadim sambil melepas pelukannya. "Alhamdulillah, gue juga baik." Atar dan Nadim berbincang sebentar. Sementara, Zahira hanya diam karena merasa canggung terjebak di tengah-tengah orang asing yang tidak ia kenal. "Dim, kenalin. Ini Zahira, tetangga gue," ujar Atar memperkenalkan Zahira pada Nadim. Nadim menatap Zahira sekilas kemudian menundukkan pandangan setelahnya. Lalu, Nadim menangkupkan kedua tangannya di depan dada sembari menyapa Zahira dengan ramah. "Assalamualaikum, Mbak Zahira. Saya Nadim, temannya Atar," ucap Nadim ramah. "Waalaikumsalam, Mas Nadim," jawab Zahira. Ia turut melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Nadim, yaitu menangkupkan kedua tangan di depan dada. Kini Zahira mulai benar-benar menganggap normal tingkah Atar yang selalu membuang pandangan jika berhadapan dengannya. Pasalnya, kini tak hanya Atar yang ia jumpai berlaku seperti itu. Nadim pun sama. "Jadi, ini motor yang mau dibawa ke bengkel?" tanya Nadim menatap Atar sambil menunjuk motor yang ada di dekat Zahira. "Iya. Bisa kan, bro? Maaf, gue jadi ngerepotin lo pagi-pagi." "It's okay. Buat sahabat gue, apa sih yang enggak?" seloroh Nadim sambil tertawa. Lapun bertepuk tangan sambil memanggil 3 remaja tanggung yang tadi turut ia bawa. Sengaja, agar ada yang membantunya mengangkat motor Zahira naik ke atas bak mobil. 25. "Ayo, anak-anak. Abis ini, kalian abang traktir makan bubur ayam," teriak Nadim menyemangati 3 remaja yang membantunya dan Atar mengangkat motor Zahira. Ketiga remaja itu pun bersorak riuh karena senang dengan janji yang diberikan Nadim. "Nanti kalau abis diperbaiki, mau diantar kemana motornya, Tar?"
Tanya Nadim dengan napas yang masih ngos-ngosan. Enggak usah diantar kemana-mana, Mas. Sergah Zahira. Mas Nadim tinggal kasih tahu saya aja, bengkelnya di mana. Biar saya jemput sendiri motornya ke sana, imbuhnya. Mana mungkin ia mau merepotkan Nadim lebih jauh lagi. Tentu ia tak enak. Enggak apa-apa, Mbak. Kebetulan, bengkelnya kan punya saya sendiri. Jadi, enggak apa-apa. Lagi pula, teman Atar berarti teman saya juga. Jadi, enggak usah sungkan gitulah. Beneran deh, Mas. Saya jemput sendiri aja, ya. Saya betul-betul enggak mau ngerepotin lebih dari ini, ujar Zahira kekeh. Biarin ajalah, Dim. Kalau dia mau jemput sendiri, enggak apa-apa. Kasih aja alamat bengkel kamu sama dia, ujar Atar menengahi. Nadim menghela napas dalam. Ia pun merogoh saku celana kargo yang ia kenakan dan mengeluarkan sebuah kartu nama bertuliskan nama bengkel yang lengkap dengan nomor teleponnya. Ini kartu nama bengkel saya, Mbak. Di situ juga sudah tertera alamat dan nomor telepon bengkel. Maaf, saya nggak kasih nomor pribadi karena takut istri saya salah paham, kata Nadim seraya tertawa di akhir kalimat. Zahira mengangguk sembari tersenyum menanggapi celotehan Nadim. Berangkat sekarang, yuk. Ajak Atar pada Zahira. Oke, angguk wanita itu patuh. Dim, makasih banyak ya, bro. Salam sama Sakinah dan Akilah. Yoi. Entar gue salamin ke bini sama anak gue. Sahut Nadim seraya melambaikan tangan pada Atar dan Zahira. Selama di perjalanan menuju kafe, Zahira terus diam dalam suasana yang sama sekali tak memberinya rasa nyaman. Bagaimana tidak? Sudah 10 menit ia duduk di samping Atar, namun lelaki itu tak ada mengajaknya mengobrol sama sekali. Atar hanya fokus pada jalanan yang ada di depannya. Menyalip 1-2 pengendara dengan cara menyetir yang menurut Zahira begitu mulus. Udah sampai, kata Atar setelah mengantar Zahira sampai di depan kafe. Wanita itu berucap syukur. Ia sampai 5 menit sebelum meeting dimulai. Gegas, wanita itu membuka pintu dan berucap terima kasih pada Atar yang sudah menjadi penyelamatnya hari ini. Makasih banyak ya, Tar. Ucap Zahira tulus. Suasana hatinya benar-benar baik berkat Atar pagi ini. Ya, sama-sama. Aku pergi dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Zahira. Begitu mobil Atar sudah melaju pergi, Zahira dengan sedikit tergesa-gesa berlari masuk ke dalam kafe. Ternyata benar dugaannya. Anak-anak sudah menunggunya dan langsung tersenyum menatap Zahira begitu bos cantik mereka datang. Maaf ya. Tadi sedikit ada insiden di jalan, kata Zahira dengan wajah tak enak pada para karyawannya. Nggak apa-apa kok, Mbak. Anak-anak juga baru ngumpul semua, jawab Sasa. 26. Ya sudah, kita mulai meeting sekarang, ya. Iya, Mbak. Seharian berkutat dengan pekerjaan mengecek laporan dari beberapa cabang kafe cukup membuat Zahira kelelahan. Belum lagi, ia turut melayani pengunjung yang alhamdulillah hari ini lumayan ramai dibanding hari biasanya. Tiba jam pulang, Zahira merenggangkan otot sejenak sebelum beranjak meraih tas yang ia gantung di gantungan khusus. Pinggangnya terasa nyaris patah. Matanya pun terasa perih dan mengeluarkan air mata karena kelamaan menatap layar laptop. Sepertinya, ia harus membeli kacamata anti radiasi sebelum matanya benar-benar rusak akibat pantulan radiasi dari layar datar tersebut. Keluar dari ruangan, Zahira disapa ramah oleh beberapa pegawai yang sebentar lagi akan memulai shift malam mereka. Pulang, Mbak? Iya. Kalian kerja yang rajin, ya. Ucap Zahira tersenyum pada pegawai yang menyapanya. Jelas dong, Mbak. Biar dapat bonus lagi kayak bulan kemarin, jawab pegawai lelaki itu sambil menaikkan 2 jempolnya. Zahira tertawa.
Ia melambaikan tangan sembari mengeratkan pegangan pada tas selempangnya. Tiba di pinggir jalan, Zahira berniat menyetop sebuah taksi sebelum sapaan dari belakang membuat perempuan itu berbalik. Loh, Kak Adit. Alis Zahira mengernyit mendapati lelaki itu tiba-tiba muncul dari arah belakang tubuhnya. Ngapain kamu diantar sama Atar tadi pagi? Tanpa basa-basi, Aditya menodong Zahira dengan pertanyaan bernada marah. Memangnya, kenapa? Tanya Zahira bingung. Aditya makin mendekat. Tangan lelaki itu tiba-tiba mencekal lengan Zahira dengan kasar. Apaan sih, Kak? Protes Zahira. Ia melepaskan cekalan tangan Adit dari lengannya. Emosi tak mampu lagi ia bendung melihat kelakuan Aditya yang makin hari semakin menjadi. Maaf, ucap Adit menyadari kesalahannya. Aku nggak suka ya, diperlakukan kasar kayak gini. Ketus Zahira dengan bola mata berkilat amarah. Selama ini ia diam melihat tingkah Adit bukan karena bodoh. Namun, ia hanya berusaha berprasangka baik karena pada awalnya Adit memang datang dengan membawa sejuta kebaikan. Zahira hanya tak mau memandang satu kesalahan Aditya dan melupakan semua kebaikan yang pernah lelaki itu lakukan terhadapnya dan juga terhadap kakak keduanya, Cakra. Aku minta maaf, Aku nggak bermaksud. Aku cuma kebawa emosi karena nggak terima kamu berangkat kerja diantar sama si sialan itu, ujar Aditya gusar. Kak Adit tahu dari mana kalau aku diantar sama Atar? Tanya Zahira dengan mata memicing curiga. Itu. Aditya gelagapan. Dia panik. Jangan bilang, Kak Adit mata-matain aku. Tebak Zahira. Aditya membeku. Wajahnya jelas tak mampu membohongi Zahira yang sudah kepalang tahu akan 27. Perbuatannya. Kamu beneran mata-matain aku? Tanya Zahira penuh emosi. Wanita itu menggelengkan kepala sembari mengusap kasar wajahnya. Ia tak percaya, Aditya semakin bertingkah di luar nalar. Keterlaluan kamu, Kak. Tunggu. Aditya memegang tangan Zahira yang hendak menjauh dan pergi darinya. Aku lakuin ini semua demi memastikan kamu baik-baik aja. Omong kosong. Sergah Zahira sambil menghentakkan tangannya hingga pegangan Aditya terlepas. Kalau aku nggak gitu, aku nggak akan mungkin tahu kalau kamu dan Atar ternyata sudah sedekat ini. Aku punya perasaan, Setidaknya hargai aku, teriak Aditya penuh emosi. Zahira tertawa sumbang. Ia menggelengkan kepala sekali lagi. Kita bahkan gak terikat hubungan apa-apa, Kak. Siapa bilang? Serga Adit dengan tatapan nyalang. Aku yang bilang. Geram Zahira yang membuat Aditya seketika terdiam. Aku berusaha untuk tetap menilai Kak Adit sebagai orang yang baik selama ini. Walau kekurangan Kak Adit semakin banyak terlihat, aku diam aja, Kak. Aku masih menghargai kakak sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh dalam mengembalikan semangat aku ketika Bang Cakra menghilang. Tapi, makin aku diam, Kak Adit makin semena-mena. Kak Adit seolah menganggap aku ini sebagai barang kepunyaan kakak padahal bukan. Teriak Zahira di akhir kalimat. Tangannya mengepal. Cukup kakak berbuat semaunya sama aku. Aku muak. Aditya tertegun. Apa selama ini tindakannya memang salah? Namun, bagi dirinya yang tak pernah disanggah bahkan dikoreksi oleh siapapun sedari kecil, Aditya merasa bahwa sikapnya terhadap Zahira selama ini baik-baik saja. Ia tak pernah merasa melakukan tindakan yang salah apalagi berlebihan. Tunggu. Aditya masih berusaha mencegah Zahira. Aku nyerah, Kak. Lirik Zahira dengan mata berkaca-kaca. Rasa sukaku sama Kak Adit benar-benar sudah habis. Seiring dengan ucapan Zahira, akhirnya sebuah taksi berhasil di-stop oleh wanita berhijab itu. Ia pun membuka pintu taksi untuk segera masuk. Namun, sekali lagi Aditya mencoba menahannya.
Jangan bilang gitu. Please. Aku minta maaf, kata Aditya panik. Mata lelaki itu tampak memerah. Dan, apa dia menangis? Ya, Zahira dengan jelas bisa melihat lelehan air mata itu membasahi pipi putih nan mulus milik Aditya. Jangan begini, Ra, please. Maafin aku. Aku janji akan berubah. Apapun yang kamu nggak suka dari aku, kamu tinggal bilang aja, Ra. Aku pasti berubah demi kamu. Bahkan, sekarang pun aku udah mulai belajar agama itu semua demi kamu, Ra. Tolong jangan begini. Jangan buat aku patah, mohon Aditya. Jangan belajar agama karena aku, Kak. Zahira menggeleng. Itu salah. Imbuhnya penuh kekecewaan. Harusnya kakak belajar agama demi diri kakak sendiri. Demi menjalin hubungan dekat kembali dengan Sang Pencipta. Bukan demi makhluk ciptaannya seperti aku. Itu salah. Tapi, Ra, Adit. Panggilan itu menggelegar memenuhi gendang telinga Zahira dan Aditya. Keduanya menoleh serentak. Seorang perempuan parubaya berpenampilan glamor dengan dress selutut berwarna coklat susu yang dipadukan dengan mantel bulu berwarna putih berjalan tergesa menghampiri keduanya. Di tangannya terdapat sebuah tas bermerek berwarna putih juga yang harganya sangat fantastis karena limited edition. Dan, plak, tanpa tedeng aling-aling sebuah tamparan mendarat di pipi Zahira hingga membuat wanita itu sempat oleng karena syok berat. 28. Kepala Zahira mendadak pusing. Telinganya berdengung hebat seiring nyeri yang menyerang hati kala mendengar ucapan kasar yang keluar dari mulut wanita paruh baya itu. Dasar perempuan murahan. Berani kamu menggoda anakku, hah? Apa kamu tahu, kalau Aditya ini sudah punya tunangan? Apa yang kamu mau dari anakku? Harta. Dasar perempuan matre. Hina Mami Aditya penuh emosi. Mi, berhenti. Cukup. Ucap Aditya tegas menahan emosi. Diam kamu, Adit. Balas sang Mami. Perempuan kayak gini memang harus dikasih tahu biar paham. Lah kembali memelototi Zahira yang masih berusaha mencerna keadaan. Tante, sudah. Seorang perempuan cantik bermata bulat dengan hidung mancung serta penampilan layaknya model mendekat dan berusaha melerai ketegangan yang terjadi. Kamu diem aja, Mar. Biar tante yang hadapi perempuan gak tahu diri ini, ucap Mami Aditya masih diselimuti emosi. Udah, Tan. Ini di tempat umum. Malu dilihat orang. Marella berusaha mencegah Mami Adit yang masih berusaha mengamuk pada Zahira. Perempuan ini harus diberi pelajaran, Mar. Berani-beraninya dia menggoda tunangan kamu. Deh. Zahira terpaku. Ia menatap Aditya yang langsung tertunduk dengan sorot mata tajam. Udah, Tan. Please. Jangan sampai ada yang merekam kejadian ini dan viral kemana-mana. Bisnis Om Kanu bisa saja merugi jika berita ini tersebar, kata Marella. Mami Adit pun langsung melunak. Meski emosi masih merajai, namun ia sudah jauh lebih tenang. Ia pun tak mau jika bisnis suaminya jadi goyah karena ulahnya. Bisa-bisa, sang suami tak lagi memberinya uang belanja. Mbak, sebaiknya Mbak pulang, ya, kata Marella pada Zahira. Ia terus memegang bahu Mami Adit agar tak sampai berbuat kasar lagi pada Zahira.